Pada umumnya, Guinea memiliki keunggulan fisik yang bisa menyulitkan Merah Putih. Selain itu, 20 dari 27 pemain dalam skuad Guinea U23 adalah pemain-pemain yang merumput di Eropa dan kawasan lain, termasuk Austria, Prancis, Spanyol, Turki, Yunani, dan Belgia. Pemenang Assalamualaikum dan salam persaudaraan. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio, guys. Oke, kita berbicara terkait dengan persiapan timnas Indonesia U23 melawan Guinea Afrika U23 ini, guys. Hanya tinggal beberapa hari lagi dan Sinteyong juga telah merehatkan pemain selama 3 hari selepas tiba di Paris. Dan kalau kita melihat media sosial, memang Guinea itu memang itu yang sekarang ini menjadi unggul di hadapannya. Itu kalau kita melihat media sosial, ramai yang mengatakan bahwa Guinea Afrika ini merupakan tim yang bagus. Daripada segi ranking FIFA-nya pun ke-73 ranking FIFA ketimbang dengan Indonesia. Kemudian mereka mempunyai pemain yang berkarir di Eropa, lebih kurang 16 orang pemain berkarir di Eropa. Dan dari segi kecepatan sistem permainan mereka itu dan juga fisik tubuh, postur mereka lebih bermain dengan laju dan juga ya bisa sahaja ini merupakan satu cabaran yang sangat besar kepada timnas Indonesia. Dan sekarang ini ramai yang mengatakan bahwa Guinea itu lebih unggul ketimbang dengan Indonesia. Betul, memang di atas data dan faktanya, guys, ya. Tetapi daripada segi semangat, kita melihat sekarang ini timnas Indonesia ini harus tenang, fokus, dan juga mungkin beberapa poin tambahan yang bisa untuk membantu seperti Elkin Bagot dan lain-lain pun masih bermain lagi, ya. Ivar Jenner, Rafael Struijk, dan juga pemain-pemain lokal. 12 pemain timnas senior Indonesia itu juga ada di timnas junior. Jadi walaupun sekarang ini karakter permain Afrika ini memiliki daya kekuatan tubuh mungkin yang lebih baik, ya, daripada timnas Indonesia, tetapi daripada segi mungkin mental idea itu pemain-pemain timnas Indonesia juga tidak kurang hebatnya, ya. Nah, jadi kita menilai di atas data dan fakta, tapi realitas sebenarnya nanti adalah di lapangan itu mungkin ada berbeda sedikit. Jadi semangat untuk timnas Indonesia, jangan terlalu merendah diri, kena ada semangat kekuatan dari segi rohani, ya, kedalaman zahiriah dan juga batinnya itu perlu seiring sejalan. Barulah pemain-pemain ini punya semangat juang yang tinggi. Jadi kita doakan, kita beri semangat, kita beri dukungan. Dengan ketenangan mungkin mereka akan santai bermain nanti. Anggaplah ini adalah perlawanan sebagai pengalaman kepada mereka. Dan sebenarnya kita sudah jauh bersyukur sebenarnya dengan Asia Tenggara ini. Timnas Indonesia sudah jauh melangkaui apa yang diharapkan. Telah capai target-target yang diinginkan oleh Sinteyong dan juga Bapak Erick Thohir itu. Sebenarnya ini perlawanan dengan Guinea ini sebenarnya hanya sebagai menimba pengalaman untuk mereka, tetapi perlu bermain sungguh-sungguh juga, ya, untuk lebih ke depan dan juga ke Olimpiade untuk cipta sejarah pula. Oke, guys, nggak apa, kita tengok dulu dalam video ini bagaimana Sinteyong, ya, kaget melihat segitunya latihan Guinea U23 jelang lawan timnas Indonesia di playoff Olimpiade. Yuk kita simak dulu video ini, guys. Suasana latihan timnas Guinea U23 calon lawan timnas Indonesia U23 di babak playoff Olimpiade. Memang kita tahu postur tubuh Guinea ini memang besar-besar, ya, guys.
Beginilah suasana latihan Timnas Guinea U23, calon lawan Timnas Indonesia U23 di babak play-off Olimpiade Paris 2024. Lantas, seperti apa kekuatan Timnas Guinea U23? Bisa dikatakan Timnas Guinea U23 tidak lebih kuat dari tim-tim juara Piala Asia U23 baik yang sudah dikalahkan Garuda Muda maupun yang mengalahkan Indonesia U23 selama turnamen di Qatar. Meskipun demikian, untuk urutan peringkat Indonesia jauh di bawah Guinea. Indonesia menempati urutan 134, sedangkan 76 Guinea sekarang. Tapi perbedaan peringkat itu harusnya tak lagi jadi patokan. Di Piala Asia U23 2024, Indonesia berpengalaman dalam menghadapi tim-tim berperingkat jauh lebih baik. Menduduki peringkat 76, Guinea masih di bawah Yordania 71 yang dihajar Indonesia dengan skor telak 3-1. 4-1 lah, 4-1 lawan Yordania baru-baru itu. Jadi guys, maksudnya walaupun Guinea ini di ranking yang ke-74 ke tadi, tetapi daripada segi dengan Yordania ya, dengan Yordania 76, oke. Dengan Yordania pun sekarang di 71. Maksudnya Indonesia sudah mengalahkan Yordania juga. Jadi tidak mustahil untuk mengalahkan Guinea ini. Cuma sekarang ini mungkin memanglah Afrika dengan Asia itu memang itu yang ditakuti sebenarnya. Sebab Asia Indonesia melawan tim Afrika Guinea ini yang tidak pernah ketemu tuh. Jadi kita tidak tahu bagaimana strategi, bagaimana kecepatan taktikal daripada Guinea ini. Tapi apapun saya yakin Sinteyong akan mencoba sesuatu yang baru dan Indonesia pasti ada taktikal yang lain daripada ketika melawan tim-tim di Asia itu. Itu sudah pasti ya. Tapi kalau daripada tim seniornya, Indonesia ini pernah juga melawan Curaçao. Itu satu benua yang berbeza juga. Waktu laga persahabatan dulu, di mana Indonesia dapat mengalahkan kedua-dua perlawanan itu bermain di Indonesia. Curaçao merupakan ranking yang sangat bagus di dunia. Juga dapat dikalahkan oleh timnas senior hari itu. Jadi untuk U23 ini, saya mengharapkan juga ke semua pemainnya rasa tenang dan santai ya, sebenarnya santai yang tidak tekanan di dalam minda mereka, tidak terlalu stres ya, jangan stres. Anggaplah ini satu perlawanan yang persahabatan yang kiranya santai-santai tetapi main dengan bersungguh-sungguh. Itu jangan sampai ada tekanan itu. Oke guys, kita lanjut. 3-1. Di atas kertas seharusnya Garuda Muda dapat mengatasi hadangan Guinea pada 9 Mei nanti. Guinea juga merupakan kekuatan baru. Seperti Garuda Muda dalam Piala Asia U23 2024 yang datang menyandang predikat debutan, Guinea juga begitu dalam Piala Afrika U2030 2023. Catatan Guinea selama fase grup Piala Afrika U-Strip 23 2023 tak terlalu bagus dibandingkan catatan Indonesia dalam Piala Asia U2030 2024. Guinea menang 1 kali, kalah 1 dan seri 1 kali dengan memasukkan 5 gol dan kemasukan 4 gol, sedangkan Indonesia menang 2 kali dan kalah 1 kali. 2 kemenangan Garuda Muda dalam fase grup dipetik dari tim yang peringkatnya jauh di atas Indonesia dan juga jauh di atas Guinea. Itulah alasan kenapa Indonesia harus kalahkan Guinea. Itu fakta yang sebenarnya Indonesia bisa kalahkan Guinea ini daripada fase grup. Meskipun begitu, Garuda Muda tetap waspada karena seperti tim Afrika pada umumnya, Guinea memiliki keunggulan fisik yang bisa menyulitkan Merah Putih. Selain itu, 20 dari 27 pemain dalam skuad Guinea U23 adalah pemain-pemain yang merumput di Eropa dan kawasan lain, termasuk Austria, Prancis, Spanyol, Turki, Yunani, dan Belgia. Pemenang pertandingan 20 pemain dorang nih berkarir di Eropa, Prancis, dan Spanyol. Lagi banyak. Yang saya baca itu 16. Tetapi sekarang ini ada 20 rupanya. Masya Allah. Oke. Ini memang
agak Pertandingan nanti akan sulit masuk juga, ke grup agak A sulit. Olimpiade Paris Kita tengok, 2024. 3 tim sudah menanti yakni Prancis, Amerika Serikat, dan Selandia ini. Baru. Ketiganya merupakan grupnya. tim tangguh, termasuk Prancis sang tuan rumah. Pelatih timnas Guinea Oustrip 23, Kaba Diawara menyebut grup A itu sebagai grup neraka. Kalau kami lolos ke Olimpiade akan masuk di grup A yang merupakan grup neraka. Kami harus berpikir positif, karena hanya akan punya satu pertandingan nanti untuk menuju ke Olimpiade, ujarnya dilansir dari situs resmi FIFA. Nah, setelah melihat video ini, seberapa kuatkah Guinea U23 menurut Anda? Oke guys, kalau saya punya pandangannya, bola itu bundar, bola itu bulat, apa saja boleh berlaku. Jadi sama-sama ada kekuatan. Timnas Indonesia punya kekuatan, dunia juga punya kekuatan. Jadi nanti akan kita lihat apabila di lapangan, barulah kita ketahui siapa pemenangnya, dan di situ baru dapat tahu bagaimana tekanan yang dihadapi oleh kedua-dua tim dan bagaimana pemain menyerap, mengadaptasi semua tekanan-tekanan itu. Jadi kita mendoakan semoga timnas Indonesia akan bermain dengan tenang, fokus, dan mereka akan membina semula sistem stamina dan juga kekuatan mental mereka ketika sudah jatuh kekuatan mental itu melawan Irak itu. Sepatutnya memang Indonesia bisa untuk mengalahkan Irak, tetapi mungkin dengan beberapa kesilapan, dibantu lagi oleh wasitnya. Tapi tidak apa guys, itu kita ketepikan. Yang pentingnya lawan Guinea ini, apa yang perlu untuk timnas Indonesia itu membina semula kekuatan mental dan juga stamina mereka. Sekarang ini mereka berada di Paris, mereka perlu berehat, tenang selama 3 hari tanpa sentuh bola. Itu yang keinginan Sinteyong. Kemudian barulah latihan sedikit untuk kembali membina kecerdasan dan kebugaran mereka. Kita doakan yang terbaik untuk timnas Indonesia. Sebenarnya sama-sama juga berpeluang untuk menang. Sama-sama berpeluang untuk menang. Kalau di fase grup itu Indonesia lebih baik daripada Guinea. Indonesia menang 3 perlawanan menentang tim-tim besar, Australia, Yordania, dan juga Korea Selatan. Semua tim yang dikalahkan oleh timnas Indonesia ini rankingnya lebih baik daripada Guinea ini tadi. Guinea hanya menang 1 perlawanan, itu pun menang dengan tim yang bukanlah andal pun, dan juga mereka seri dengan Ghana, kalah kepada Mesir, dan juga di semifinal mereka juga kalah penalti. Jadi keputusan di fase grup itu sebenarnya Indonesia lebih bagus daripada Guinea ini. Cuma daripada segi mungkin postur tubuh itu yang tadi kita nampak Guinea itu lebih unggul dengan kekuatan daripada segi stamina mereka. Mungkin ya kita tahu Afrika ini main laju dengan tidak pernah lelah selama 90 menit itu saja. Tapi kalau dapat diimbangi oleh timnas Indonesia dengan cara permainan laju mereka itu, mungkin kelebihan kepada timnas Indonesia, dan bergantung juga kepada siapa yang dapat mencetak gol walaupun hanya dengan beberapa peluang. Nah, kalau ini dapat dilakukan oleh timnas Indonesia, tidak mensia-siakan peluang yang ada, maka Indonesia berpeluang untuk lolos. Apapun kita doakan yang terbaik ya, sekali lagi. Oke guys, mungkin kalian juga punya pandangan pendapat sendiri terkait dengan keseimbangan permainan itu nanti, siapa yang lebih unggul antara Indonesia dan juga Guinea. Kalian boleh komentar di ruang kolom di bawah seperti biasa. Dan juga kepada yang baru mampir kepada channel ini, jangan lupa untuk dukung, menekan butang subscribe, like, share, dan komen juga. Saya sangat menghargai setiap dukungan kalian. Semoga kalian dimurahkan rezeki, diberikan kesehatan yang baik. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.